Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah jarak antara tahu dan sadar. Jadi kadang-kadang dia ketahui, seseorang mengetahui, tetapi dia tidak menyadarinya. Artinya dia berbicara tentang pengetahuannya, tapi dia tidak aplikasikan dalam kesehariannya atau dalam perbuatannya. Jadi sadar itu akan berhubungan dengan perilaku atau akhlak. Ya, jadi itu. Nah, ini saya ambil dasarnya di surah Al-Baqarah, kita bisa lihat pada ayat 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza qila lahum, ketika dikatakan pada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, qalu, mereka berkata, innama, sungguhnya, nahnu muslihun, kami orang-orang yang berbuat baik. Ya. Alah, ingatlah, innahum humul mufsidun. Ingatlah, mereka itu berbuat kerusakan. Walakin, akan tetapi, la yash'urun, mereka tidak sadar. Nah, ini. Saya lanjutkan dalam ayat yang hampir sama, tetapi menggunakan kata lain. Wa iza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah, kama, seperti amanan nasu, seperti berimannya manusia itu. Qalu, mereka berkata, anu'minu, apakah kami akan beriman kama, seperti amanas sufaha, seperti berimannya orang-orang bodoh itu. Amanas sufaha'u, seperti berimannya orang-orang bodoh itu. Alah, ingatlah, innahum humus sufaha'u, mereka itulah orang-orang yang bodoh. Walakin, akan tetapi, la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Jadi Allah menggunakan dua kata berbeda dalam susunan kalimat yang hampir sama. Jelas ini berbeda, karena Quran itu menggunakan kata-kata yang selalu tepat. Precisely, ya, kalau orang Inggris katakan itu. Jadi ada pengertian yang berbeda. Di yang pertama itu dinyatakan bahwa mereka orang berbuat kerusakan. Ketika diingatkan, mereka kami orang berbuat kebaikan. Jadi tidak sadar. Taruhlah ini pengrusakan hutan. Karena untuk suatu pendapatan yang dia pikirkan mungkin membayar pajak, berguna bagi negara, serta membangun. Tapi dia tidak sadari bahwa itu merusak alam, merusak ekosistem. Nah ini. Jadi sangat banyak orang dalam pikirannya, dalam kesadarannya itu bahwa dia berbuat baik, tapi sebenarnya dia berbuat kerusakan. Itu dari segi fisik. Ada dari segi non fisik. Umpamanya suatu organisasi. Ada aturannya, ada sistem. Tetapi dia melanggar sistem itu. Ini termasuk berbuat kerusakan, merusak sistem. Karena itu bisa jadi presiden, diikuti yang lain, atau menjadi contoh bahwa dia saja, bos saja melanggar. Berarti apalagi kita ini. Jadi dia menyangka bahwa itu suatu kebaikan, baru kebaikan, tapi sebenarnya merusak sistem. Sama dengan pelanggar lampu merah. Sudah sampai di lampu merah, tapi dia pikir baru saja jatuh sunyi. Dia melanggar, aman, tidak terjadi apa-apa. Tapi dia sudah merusak sistem. Karena boleh jadi orang lain lihat, oh dia sendiri melanggar, jadi dia sudah merusak sistem. Nah ini
Jadi banyak itu yang disangka dia berbuat kebaikan, tapi dia merusak. Dalam organisasi juga begitu. Ada dia punya pendapat, idenya, tapi tidak mengikuti aturan. Berarti dia sudah merusak sistem organisasi. Nah, kemudian alam itu mengetahui. Jadi tidak semua orang tahu itu sadar. Rata-rata kita mengetahui bahwa itu baik. Tapi belum tentu kita melaksanakan apa yang kita anggap baik itu. Karena ada faktor-faktor lain. Faktor kepentingan. Yang ini orang-orang yang tidak sadar. Jadi dia tahu betul bahwa ini tidak bagus, tapi dia lakukan karena ada hubbud dunia atau ada kepentingan, ada vested interest. Nah sekarang media ini lagi ramai sekarang ini media sosial itu. Jadi banyak yang berbicara itu bukan berbicara secara hak kebenaran, tapi berbicara demi kepentingannya. Jadi dia menyusun kata-kata yang memberi kesan baik, tapi sebenarnya berbicara untuk kepentingannya atau kepentingan golongannya. Ya. Jadi ini orang-orang yang tahu tapi tidak sadar. Kadang-kadang ada kita menegur orang, tapi kita sendiri melakukannya. Nah, itu. Satu contoh saja, saya tidak akan sebut nama. Saya punya om itu dia sangat marah itu kalau orang berduka menangis. Marah sekali dia. Suatu saat dia juga mengalami kedukaan. Istrinya pergi. Menangisnya lebih daripada yang dia sudah tegur. Nah, ini dia tahu tapi di saat dia menimpa dirinya tidak sadar. Nah ini yang banyak terjadi di antara kita ini. Kita tahu tapi kita tidak sadar. Jadi kesadaran adalah suatu perbuatan yang didasari dengan kesadaran ilahiyah. Kesadaran karena Allah. Ya, jujur ikhlas karena Allah. Nah, jadi inilah makna sadar bahwa dia berbuat itu mampu mengontrol dirinya. Jadi kesadaran adalah kemampuan. Kesadaran ilahiyah adalah kemampuan mengontrol diri, mengontrol tingkah laku, perilaku itu sesuai dengan ajaran Allah atau disebut dengan akhlak yang baik. Ya, ini. Karena akhlak yang baik itu dibuktikan dengan perbuatan. Pengetahuan tidak menjamin seseorang akan berakhlak baik. Tidak menjamin. Pengetahuannya banyak, tapi perbuatannya tidak didasari dengan kesadaran ilahiyah. Hanya kesadaran untuk kepentingan. Ya. Jadi saya kira ini pengantar saja. Nanti kita sama-sama berembuk karena kita sudah cukup banyak pengalaman tentang perilaku manusia itu. Sementara Rasulullah telah memberikan contoh sebaik-baiknya yang didasari pada kesadaran ilahiyah. Akhirul kalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dapat tema ini, baru saya dengar temanya ya. Jadi saya pikir-pikir bagus juga ya. Antara tahu dan sadar. Yang mana duluan sebenarnya? Apa tahu dulu baru sadar? Atau sadar dulu baru tahu? Apalagi dia bilang antara ya. Antara. Nah, yang pasti menurut paham saya, kalau tahu itu berkaitan dengan pikiran. I understand ya, saya tahu itu. Dia pikirkan. Terus kalau sadar, kesadaran itu berkait dengan hati, ya, moralitas. Ya, yang mesti ada. Jadi ada orang pintar tapi moralitasnya rendah. Ya, itulah orang yang kurang kesadarannya. Ya. Nah, kebalikannya juga begitu. Ada orang moralitas tinggi tapi pengetahuannya kurang. Jadi menurut saya ini perlu ada perimbangan antara keduanya, antara pengetahuan dan kesadaran. Ya. Jadi ilmu-ilmu begitu ya, didasari oleh pengetahuan dan kesadaran. Biasanya dengan kesadaran itulah seseorang itu berbuat. Ada orang misalnya mengetahui satu ilmu, dia tahu cara membuatnya, tapi kurang kesadarannya, dia tidak mempraktekkan ilmunya itu. Ya, karena kurang kesadarannya. Nah, jadi memang harus ada perimbangan antara pengetahuan dan kesadaran itu. Nah, saya kira itu sedikit dari saya. Nanti kita sambung lagi kalau ada yang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya coba membatasi diri mengenai sadar dan tahu ini dalam kaitan interaksi kita sehari-hari. Interaksi antar manusia. Yang pertama itu sadar, saya hanya bagi dua, sadar tidak sadar. Kalau tidak sadar berarti tidak ada kegiatan yang lain. Itu saya bagi begitu. Dan saya anggap manusia itu sadar semua. Kemudian mengenai tahu itu saya bagi 4. Ada orang yang betul-betul tahu, paham, punya pengalaman, punya pengetahuan. Ada orang setengah tahu. Setengah tahu inilah yang biasa berdiskusi dengan orang lain, minta pendapat orang lain. Ya, karena dia mungkin bukan ragu juga, tapi minta pendapat orang lain untuk supaya itu pendapatnya itu betul. Ya. Kemudian ada yang sama sekali tidak tahu apa-apa persoalan. Banyak kita alami di medsos. Bahkan ada di medsos, Jamiatul Khair ini ada. Langsung mengatakan ini salah, ini benar, mengada-ngada, ini apa. Iya. Padahal kita mengemukakan pendapat itu berdasarkan pengalaman, pengetahuan yang kita alami. Tiba-tiba ada muncul, mengada-ngada itu. Tidak benar itu. Inilah yang ketiga ini, yang sok tahu. Yang keempat ini bahaya yang sok tahu. Iya, sota. Ini yang bahaya. Bisa-bisa ini sota, tutur bahasanya kurang bagus, tidak etis, menyalahkan orang yang belum tentu dia tidak tahu. Inilah barangkali saya minta dari dulu sama Pak Ustadz itu mengenai kaulan apa itu? Ya itu tolong itu di grup kita ini di jamaah kita diulang-ulangi itu. Supaya tutur bahasa, tata cara berkomunikasi itu dijaga betul. Apalagi kalau di HP itu ada anunya itu, seenaknya orang bicara, tidak ada interupsi di situ, seenaknya ngomong apa. Iya. Itu mungkin itu pendapat sementara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu dan sadar ya beda-beda tipis ya. Kalau menurut Pak Nur Samsu tadi itu kalau sadar ini yang dimaksudkan di sini adalah kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi positif. Tidak ada kesadaran karena ada orang bilang saya tahu dan saya sadar. Tapi sebenarnya itu sadarnya salah. Tahunya salah. Jadi yang dimaksud kesadaran di sini, sadar di sini adalah sadar terhadap perbuatan yang baik. Terutama kepada perbuatan agama yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tahu sekedar tahu ya seperti apa yang dikatakan tadi Pak Limpo ya, bahwa tahu itu banyak. Ada yang sok tahu, apa tahu dan tidak ada dasarnya. Kali jadi memang perlu dikaji secara mendalam ini tahu dan sadar. Karena ini percakapan atau kebiasaan kita sehari-hari. Terkadang kita bilang saya tahu itu, tapi tidak sadar bahwa itu salah apa yang dia tahu. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik juga materinya Pak. Tahu dan sadar. Jadi memang ini banyak di kalangan Pak. Dan tahu dan sadar, tapi ini yang sadar memang yang sangat susah sekali. Sudah tahu, tapi karena tidak sadar, karena menyangkut dari kepentingan. Iya, biasanya dari kepentingan. Yang seperti itu tadi sudah menyinggung juga Pak Nur itu masalah hutan. Saya pernah tanya itu Pak, orang petani hutan itu, dia membakar hutan. Dia sudah tahu bahwa ini merusak, kalau membakar hutan ini efeknya tidak baik untuk ekosistemnya, tidak baik. Tapi karena demi kepentingannya Pak, dia bakar hutan, baru dia tanam jagung di situ di sekitarnya kayak tanamnya. Saya bilang kenapa dibangun Pak? Dia mau tanam jagung.
dia bakar hutang. Padahal dia sudah tahu, tapi karena tidak sadar. Nah, inilah maksud dengan kepentingan. Jadi ya, harus tahu dengan sadar, karena ada kepentingan. Padahal dia tahu kalau dia bakar merusak ini, tapi karena kepentingan. Jadi yang susahnya di sini anunya Pak. Jadi kalau kita kembali lagi maka tahu dan sadar, ini yang anunya tadi katanya sadar karena Allah, itu baru kita ini. Ya, karena mungkin kuncinya di situ. Sadar karena Allah, yang mungkin kita sudah tahu sadar karena Allah. Tapi kalau sadar dia belum sadar karena Allah, masih dasar dengan kepentingan. Apalagi yang sekarang ini banyak anunya nexus itu ya seperti itu. Jadi saya kira mungkin tidak terlalu banyak kita bahas, misalnya tidak terlalu panjang lebar masalah saya ini anunya Pak. Hanya setahu saya seperti begitu. Banyak mungkin tahu sadar, tapi ada juga dengan kepentingan. Belum itu sadar dengan karena Allah. Nah itu sudah ada petunjuk sadar dengan Allah. Ini tidak. Jadi saya kira seperti itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya minta juga pendapat dari bapak-bapak. Kan ada ayat tadi mengatakan tahu tapi tidak sadar. Misalnya merusak lingkungan. Taruhlah kalau kita berbicara masalah kesadaran, tetapi ada kepentingan secara global. Misalnya kan ada, kalau saya tidak salah, apakah hadisnya itu mengatakan apa yang makhluk Allah bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan ilmu pengetahuannya demi untuk kepentingan bersama. Misalnya taruhlah gunung-gunung di pabrik semen Tonasa itu dirusak, dibikin semen. Itu mungkin dia sadar bahwa merusak ekosistem barangkali lah, tapi demi untuk kepentingan bersama, untuk peningkatan pengetahuan, dibuat semen untuk kepentingan orang banyak, demi untuk misalnya untuk pembangunan dan lain-lain. Apakah itu dikategorikan bahwa tahu tapi tidak sadar? Mungkin dia sadar bahwa dia merusak, dia kesewan terus, tapi ada lebih bermanfaat untuk kepentingan kehidupan, misalnya pembangunan. Bagaimana pendapat Bapak-Bapak itu? Dari uraian-uraian tadi ini ternyata bahwa kesadaran itu bisa tercemar oleh kepentingan, ya, oleh kepentingan. Nah, kalau itu kepentingan pribadi, mungkin itu yang dilarang lah ya, jangan sampai terjadi. Tapi kalau seperti semen tadi itu untuk kepentingan bangsa negara, mungkin itu masih ada toleransi ya. Dan umumnya juga kalau pabrik itu tetap dia memikirkan ekologi. Artinya setelah dia rusak dia akan usahakan perbaiki. Seperti itu saya lihat, begitu dia sudah gali, dia timbun, dia bikin dia bikin subur lagi ya, tanam pohon segala macam. Jadi tetap dia olah ya. Jadi kepentingan pribadi ini yang sangat merusak sebenarnya. Dan apabila kesadaran itu tercemar, itu biasa diganggu oleh setan. Karena gangguan setan itu, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memperingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ada ayatnya Allah, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai anak cucu Adam, tidakkah telah aku peringatkan, jangan engkau mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Nah, ini karena kita semua ini gampang dipengaruhi oleh itu. Nah, makanya mungkin Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi itu, bahwa jangan mengikuti langkah-langkah setan itu. Sehingga ya kita bisa selamat dari apa yang kita istilahkan dengan kurang kesadaran itu ya. Memang dalam kehidupan ini sekarang kesadaran ini menjadi sangat penting, terutama adanya perkembangan ya, teknologi, kemudian perkembangan kebutuhan masyarakat.
sehingga bisa memicu orang untuk berbuat semau-maunya begitu. Maunya ya. Hanya dengan agama lah sehingga orang-orang ini bisa selamat dari apa yang kita tidak harapkan dalam kesadaran itu. Ya. Tapi yang pasti, insya Allah, kalau orang kuat agamanya, saya yakin kesadarannya akan tinggi. Ya. Misalnya saja di kantor, ya, di kantor. Kadangkala orang memisahkan antara ibadah dan pekerjaan, ya kan? Kalau dia kerja dia lupa ibadahnya, nah, sehingga banyak yang melanggar. Karena ini kan bekerja, nah, nanti kita pergi sholat lagi, gitu. Jadi dia pisahkan. Padahal sesungguhnya kalau orang selalu mengaitkan antara pekerjaan itu dengan ibadah, pasti dia jalan lurus. Dia tidak akan membuat sesuatu yang melenceng, ya. Pasti dia tertib dan kesadarannya selalu ada, ya. Nah, disinilah peranannya agama, bagaimana agama ini benar-benar memberikan petunjuk kepada umat manusia sehingga bisa jalan yang baik, benar. Kalau dari segi bahasa dikatakan bahwa begini, bahasa itu adalah ungkapan antara pikiran dan perasaan. Jadi dua-duanya itu, ya, pikiran dan perasaan. Baru kita ungkapkan dalam bentuk bahasa. Nah, jadi mesti ada kesadaran dan ada juga pikiran. Jadi antara pikiran dan kesadaran itu baru bisa kita mengungkapkan sesuatu hal. Ya, itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.